Pertama, dari gambar di bawah pernyataan benar adalah, nah, kita lihat di soal ini seperti bentuk layang-layang terdiri dari dua segitiga sembarang. Mungkin kita akan bedakan jadi dua segitiga antara segitiga ABC dan segitiga BCD. Nah, konsep awal untuk segitiga kita tahu pasti jumlah sudutnya 180 derajat. Untuk segitiga ABC kita boleh tuliskan sudut X ditambah sudut X ditambah 5Y pasti besarnya 180 derajat. Nah, karena kita tahu segitiga itu tiga sudutnya ketika dijumlahkan pasti 180 derajat, nggak bisa lebih ataupun kurang. Nah, di sini kita sederhanakan jadi 2x tambah 5y sama dengan 180. Nah, ini pernyataan dari persamaan pertama. Untuk segitiga BCD dia memiliki sudut 2x ditambah 2x ditambah y, hasilnya juga 180. Nah, ini jadinya 4x tambah y sama dengan 180. Ini persamaan kedua. Nah, di antara persamaan 1 sama persamaan 2 ini kita bisa langsung eliminasi. Tetapi syaratnya pastikan salah satu dari variabel itu koefisiennya sama. Jadi nggak ada acuan ya. Tetapi paling mudah mungkin kita akan menyamakan yang variabel x, karena ini 2x dan 4x lebih mudah kalau kita cari ya. Nah, kita coba samakan 2x tambah 5y 180 derajat, persamaan keduanya 4x tambah y sama dengan 180 derajat. Nah, yang atas kita kalikan 2, yang bawah nggak perlu, sehingga didapat persamaan barunya yaitu 4x tambah 10y sama dengan 360 derajat. Yang bawah normal, 4x tambah y sama dengan 180 derajat. Nah, ini tinggal eliminasi, nanti x-nya habis. Nah, maka tersisa yang 10y dikurang y, jadi 9y sama dengan 180 derajat. Kita dapat nilai y-nya 180 dibagi 9, 20 derajat. Nah, untuk nilai y ini nanti bisa disubstitusi baik persamaan 1 ataupun persamaan kedua, bebas. Nah, kalau saya masukkan di persamaan 1, 2x tambah 5 kali y-nya 20 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, ini 5 kali 20, 100. Kita pindah kanan sehingga dapat 2x sama dengan 180 dikurang 100, dapat 80. Maka kesimpulan akhirnya nilai x-nya 80 bagi 2, 40 derajat. Nah, ini tinggal di compare, kita bandingkan. Kalau misalkan kita anggap y itu setengah dari x boleh. Kalau dianggap x-nya 2 kali dari y, ini juga boleh. Tinggal kita lihat di ABCD mana yang paling tepat. Maka kalau dilihat yang A ya, x sama dengan 2y. Nah, ini untuk persamaan pertama. Untuk soal pertama ya, kalau ada pertanyaan boleh nanti dikomentarin aja ya. Kemudian untuk soal yang kedua, jika di dalam persegi yang panjangnya 12 cm terdapat 9 lingkaran identik, ya, lingkaran identik berarti pasti sama, diameternya sama. Nah, ada 3 kalau kita lihat setiap barisnya, totalnya ada 9. Nah, di sini panjang dari perseginya 12 cm, berarti kita bisa cari diameter lingkaran. Dari ujung ke ujung ini ada 3 lingkaran, berarti kan otomatis ada 3 diameter karena ada 3 lingkaran ya. Lingkaran pertama, kedua, dan ketiga. Berarti 3 diameter, panjangnya sama seperti persegi yaitu 12 cm. Maka dapat D-nya 12 bagi 3, 4 cm. Sedangkan yang ditanya adalah luas daerah diarsir. Nah, ini dari titik pusat kita tandain dulu. Kalau kita
hubungkan dari titik pusat ke titik pusat ini, maka jadi diameter. Nah, ke bawah ini jadi jari-jarinya. Nah, kita dapatkan bentuknya adalah sebuah persegi panjang ya. Sebuah persegi panjang. Nah, di sini kalau dilihat dari sini ke sini kan jari-jari. Di sini jari-jari sama jari-jari jadi diameter. Maka luas persegi panjang ini bisa kita cari dengan cara panjang kali lebar. Diameter kali R ya. R-nya ada 2, diameter kali lebarnya R. Dapat 4 kali R-nya itu 2 ya, setengah dari diameter. Maka dapat 8 cm per segi. Sedangkan untuk luas yang tidak diarsir, yang ini besarnya 1/4 luas lingkaran, yang sebelah juga identik 1/4 dari luas lingkaran. Nah, ini kita gabungkan ya. Maka dapat jadi luas setengah lingkaran. Nah, ini bisa dicari. Berarti setengah kali pi kali R kuadrat. 2 kali 2. Nah, ini coret. Dapat 2 pi. Maka kesimpulannya, luas yang diarsir ini bisa kita cari dengan cara luas persegi panjang kita kurangi dengan luas setengah lingkaran. Dapat 8 dikurang 2 pi. Nah, ini sebenarnya benar ya. Tetapi di ABCD ternyata nggak ada. Ini bisa kita faktorkan. Angka 2-nya kita keluarin. 2 kali berapa biar jadi 8? Maka 2 dikali 4. 2 dikali pi. Biar jadi 2 pi. Nah, ini. Maka jawabannya yang B. Oke, next di soal yang ketiga. Jika P adalah keliling segitiga sama sisi, maka berapakah tinggi dari segitiga tersebut? Nah, kita coba gambarkan dari segitiga sama sisinya terlebih dahulu. Nah, yang dicari adalah tinggi segitiga. Misalnya yang ini, dari atas ke bawah. Nah, ini tinggi segitiga. Yang namanya tinggi pasti dia harus berbentuk siku-siku ya, yang di bawah. Nah, sekarang katanya keliling dari segitiga sama sisi ini adalah P. Berarti misalkan sisinya A. Yang ini A, ini juga A. Maka keliling segitiga bisa kita tuliskan 3A karena A tambah A tambah A sama dengan P. Maka A-nya adalah P per 3. Nah, sedangkan yang ditanya di soal ini adalah tingginya berapa. Di sini pasti terbagi menjadi 2 sisi bagian yang sama. Berarti ini bisa diganti menjadi 1/2A. Nah, berarti untuk mencari T, kita bisa mencari dengan cara triple Pitagoras. T kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang setengah dari A juga dikuadratin. A-nya itu bisa diganti jadi P per 3. Berarti P per 3 dikuadratin dikurang setengah A dikuadratin. Dapat jadinya P per 3 dikuadratin P kuadrat per 9 dikurang setengah kali A-nya P per 3. Nah, ini kalau sudah dihitung juga tetap dikuadratin. Jadinya P kuadrat per 9 dikurang P kuadrat per bawahnya 2 kali 3, 6 dikuadratin jadi 36. Nah, kalau pengurangan pecahan itu wajib mesti disamakan penyebutnya. Berarti bisa kita lanjutkan 36. Nah, ini berarti jadi 4 P kuadrat dikurang P kuadrat. Dapat kesimpulannya adalah 3P kuadrat per 36. Nah, karena yang ditanya tingginya, maka T itu hasilnya adalah dari ini. Tinggal diakarin. Akar dari 3P kuadrat per 36. Akar dari P kuadrat, P. Akar dari 36, 6. Maka sisanya tinggal akar 3. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silakan dikomentarin di kolom komentar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.